Yoho, selamat siang dan ini adalah happy weekend. Ya, hari weekend ini kita dibuka dengan menjaga anak-anak. Ya. Dan teman-teman, ini kita weekend ada momentum ya. Jadi kemarin kita udah withdraw. Saya ada open GBP AUD lagi ya. Dan ada Bitcoin teman-teman ya. Jadi ini kita ada open Bitcoin dan GBP AUD. GBP AUD kita udah set. Ini buat swing minggu depan ya. Dan awas be careful, dedenya jatuh ya. Ini jaga dua anak ya. Kita udah update ya, kemarin kita udah withdraw ya, total 2x ya. Yaitu adalah dimana kita withdraw modal. Dan kedua adalah kita sudah withdraw return 100%. Jadi ini adalah trading yang sudah risk free teman-teman. Dan kita juga melihat Bitcoin ini ada momentum. Dan ya, ini kita Bitcoin reasonnya kenapa ya teman-teman. Ini Bitcoin kita reasonnya sama kayak kemarin. Ketika si Nasdaq mau turun dan ada base di sini. Dan ini juga ada support kuat ya teman-teman ya. Nah ini support kuatnya. Supposed to be dia bakal break. Jadi ini adalah weekend, jadi santai aja. Saya bakal slow. Dan ya ini adalah episode kedua ya di day 3 ya, kita trading for living dengan modal 2000. Supposed to be it will be good. Dan ya kita udah santai, jadi ya kalau kita udah bucket dan ya lumayan lah untuk gaji $2000 ya. Kemarin kita sudah make money. Dan let's go, kita lanjutin terus di perjalanan ini. Ikuti keseruannya dan transparansinya, proses-prosesnya, dan gak harus terlalu agresif karena kita udah pertama, kita udah secara portfolio return kita udah 100% ya dengan modal 2000 dan tidak ada hutang lagi ya. Jadi lebih enak ya. Dan sini sisanya ya udah kita enjoy dan set and forget dan nikmatin waktu ya. Udah itu aja guys ya, karena trading itu udah set dan forget. Oke. Iya. Ya, itu guys ya. Lanjutin nanti. Kita akan ngapain, kayak bakal ketemu Bro Adrianto nih ya. Kita jadi nggak ya ngopi bareng Bro Adrianto, dia lagi ada di Jakarta. Oke, see you guys. Selamat malam guys. Jadi ini kita mau makan malam bareng Adrianto ya. Jadi kita masuk dulu, benar-benar vlog ya. Dan yes, sini kita baru mau jalan. Oke, so kita bakal update dulu keadaan porto kita so far masih dalam keadaan floating ya. Bitcoin itu ya mungkin geraknya subuh lah ya teman-teman ya. But it's okay ya, kita udah on goik ya Bitcoin kita. Ya reasonnya saya udah bilang tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini saya kasih lihat Bitcoin ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini di weekly ya teman-teman. Weekly ini udah reject ya. Harusnya itu dia harus turun teman-teman. Ya, kenapa dia harus turun ya? Karena saya ada posisi ya. Enggak ya, ini based on the price ya. Ini juga udah ada OTW break trend line ya. Nah, ini ada 3 black crow, biasanya adalah potentially untuk turun lebih dalam ya. But ya, we do the math and the risk ya. Supposed to be kita lihat lah ya, dia tidak boleh dari time frame kecil ya teman-teman. Iya. Oke, abaikan anak saya ya. Jadi kita tidak boleh break ya 64300 ini ya. Supposed to be cannot ya. Jadi itu aja. Kita bakal update semuanya. Jadi ini day 3 weekend teman-teman. Jadi kita lebih udah buy set and forget ya. Dan let's go, kita pergi makan dulu. Udah 7:30 juga. Oke. Ini kita lagi makan nih. Ada Dennis. Halo. Kita mukbang hari ini. Mukbang lah. Ini ya temannya. porsi ber-20. Ada udang lagi 4 porsi. Ada Sultan kita nih. Ada Andre Juan terus, istrinya ya gitu makan terus. Instagramnya. Kita makan. Weekendnya gini kayak gini. Jadi kita nggak harus trading kan sekarang ya? Nggak usah. Jadi tipsnya gimana nih? Apa tuh? Cap, kalau ini ngomongnya cap cuan terus supaya profit konsisten gimana nih? Ya udah trading aja, just do it apa yang kalian lakukan pada biasanya aja sih. Asik. Nggak perlu buru-buru banget juga sih trading. Harus take it slow ya sekarang. Iya, santai aja, santai. Santai guys ya, itu aja. Oke, teman-teman, so welcome back. Dan ya ini adalah day 4 ya teman-teman, day 4 ya. So kemarin kita udah ada open position dan ini banyak yang nanya itu jamnya kayaknya fake deh teman-teman ya. Nah teman-teman, saya juga baru lihat ya, ini kan HP baru ya. Jadi ini kan jamnya jam 8. Saya tuh belum setting. Jadi nah ini kita setting bareng-bareng. Ini udah jam 8 malam ya. Saat ini adalah jam 8 malam. Ya kemarin saya belum setting ya, karena memang HP ini khususnya isinya cuma aplikasi trading MetaTrader ya dan saham lah ya. Memang nggak ada sosial media, cuma Instagram doang lah ya. Cuman nggak ada WhatsApp segala macam ya. Jadi saya fokusin memang ini buat trading ya. So ya ini kondisi kita
ya Bitcoin. Keadaannya ya masih sama ya, kita udah withdrawal dan kita start dari 3.000. Ya ini kesalahannya kita withdraw kegedean deh sebenarnya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. So kita udah set SL dan SL doang ya. SL tuh di 64700 ya semuanya. Jadi kita lihat di sini ya secara weekly ya teman-teman, kita weekly di sini teman-teman. Kalau lihat saya hapus ya. Nah teman-teman, di sini dia konsisten untuk membuat disruption ya. Harusnya sih besok ya dia bisa turun lah ya ke 64.000 something ya. 60.000 ya. Ini udah ada weekly-nya, sudah ada candle reversal ya. Kita lihat daily-nya. Ini juga harusnya mulai ada indikasi nggak kena stop loss ya, semoga ya teman-teman ya. Nah, ini kita juga pasangnya cukup ya. Candle H4 ini ya. Kalau di udah break ya udahlah, kita resiko loss ya. It's part of the trading. Tapi so far dari analisa saya sih harusnya ini not break ya. Ini kalau kita kena stop loss 620 berarti sekitar 1.300 ya. Dan ya udah kita lihat aja, ini possible still going down ya. Jadi semoga nggak break. Takutnya ada spread juga ya. Cuman supposed to be-nya nggak kenapa-napa sih. Ya kita lihat aja. Targetnya semoga breakdown ke bawah. Oke, itu aja. Dan ya saya masih tadi sih takutnya dia cuma false break ke atas, tapi udahlah, kita bakal update lagi mungkin besok ya. Itu bye. So ini kita jam 7 pagi, kita mau nganter. Wow, ada IC ya. Guys, kita update ya. Inilah kenapa kita harus trade to SL ya. Ini kita kena cut loss. Dan ya sekarang ada GBP AUD, kita balik lagi ke modal 2000 ya. Ini kalau kita nggak cut loss teman-teman ya, bisa margin call nih ya. BTC-nya naik ya. So, yaudah kita stick to the GBP AUD, kita antar anak dulu dan kita lihat nanti. Oke, Koko? Iya. Nah, ini Dede nih. Dede juga bangun pagi ya. Oke, itulah. Dan see you guys ya. Masih hari Senin. Enjoy aja. Selamat siang, teman-teman. Kita bakal update ya, ini karena Isaac tidak sekolah, jadi kita bakal update ya. Dan kita lagi cuci mobil ya, ini masih sama teman-teman ya positionnya. Tadi kita ada little mistake ya, ini salah pencet ya guys ya. Jadi we still on the process ya. Ini probably kayaknya saya bakal editing ya, one position again. Oke, so kita udah open dan ini sekarang lagi cuci mobil nih ya. Udah, saya cuma mau info buat saya nambah posisi aja teman-teman ya. So far harusnya kalau kita lihat patternnya ini ya, dia tidak boleh break dari SL kita ya teman-teman di sini ya. Dan ya ini harusnya semoga malam bereaksi ya. Karena saya ke sekolah, jadi kita jalan-jalan ya. Gimana kalau bye-bye? Gimana kalau bye-bye? Wah, yang ini pemalu nih. Di sini kupingnya caplang sekali ini. Oke, jadi itu aja. Dan ya kita total udah 8 lot ya guys. Ya, ini saya juga belum pasang SLTP, saya pasang sama ya 8. Oke, that's all for today. Kita mau lihat lagi cuci mobil. Jadi ini kita mau jalan-jalan ya, karena poin sekolah. Ya udah deh, kita bakal ke papa juga, mau absen biasa ya. Udah lama gak deket papa, kita makan cemil-cemil lah ya guys ya. Ada, saya lihat ada patty ya gitu ya. Jadi yaudah itu aja, ikutin terus ya. Oke, jadi kita lagi di dekat papa ya. Biasa kalau buat ngopi siang ya, lumayan nih. Dirty cappuccino-nya buat saya sih oke banget nih. Ya, ini juga enak brownies-nya. Tapi sayang nih, harusnya Will Ghost tadi mau cobain burger naked papa tapi nggak ada nih. Ya udahlah. Oke lah. Gak apa-apa. Jadi yaudah kita enjoy guys ya. So far marketnya kemana-mana sih, masih terlalu pagi ya. Jadi kita bakal update lagi nanti sore ya. Oke, itu aja guys. Oke, selamat siang semuanya. Dan sekarang kita udah di kantor Legalis. Ini bakal buka ya teman-teman ya. Jadi ini udah buka sih minggu ini, harusnya di peak ya teman-teman ya. Dan ya ini buat teman-teman yang mau buka PT, CV dan pajak serta haki ya, RUPS ya, dan kitas-kitab atau PMA, ini di peak ya teman-teman ya. Ini cabang kedua dan ini cabang keempat harusnya ya, kalau ada Batam, ada Medan ya, ini yang di peak ya. Jadi buat di Jakarta yang pusatnya di Gading Serpong ya. Dan ya ini buat teman-teman nanti ya yang
pengen punya meeting room ya, dan virtual office ya ini lagi on proses, harusnya minggu ini sudah kelar semua. Ya, ini bakal meeting roomnya. Jadi bisa meeting di sini sama kliennya, dan tetap ya teman-teman ya, kita bakal update ya. Jadi inilah keseharian saya teman-teman ya, yang biasanya nganggur, sekarang kita punya kerjaan setidaknya ngurusin legalis ya teman-teman. Akhirnya nggak nganggur lagi teman-teman. Oke, so kita bakal update position kita ya teman-teman ya. Jadi sekarang tadi ya saya udah bilang tadi sama anak saya ya, ini kita salah, human error ya, kita baik. Cuman now let's see, dan kita sudah making money guys ya. Ini yang saya bilang teman-teman ya, kenapa kita set and forget. Dan kalau teman-teman tradingnya santai ya, ini lebih make money ya, daripada teman-teman in rush pengen memaksakan keadaan. Nggak bisa teman-teman, trading itu tidak bisa dipaksa karena market itu bergeraknya secara dinamis. Dan ingat teman-teman harus tahu timingnya. Yang saya bilang paling enak saya suka jam London dan jam Europe teman-teman ya. That's why kita sudah kembali profitable ya dari loss yang kemarin ya. Harusnya kita keep hold this position sampai hit target ya teman-teman ya. Dan kita melihat harusnya ya ini udah breaking down, dan kita ingat ini masih hari Senin teman-teman ya. Jadi what we gonna do, we just set and forget, do our activity. Dan saya di sini buat konten ini buat memberitahu ya, trading itu sesimpel itu teman-teman ya. Jadi gak harus tuh teman-teman tinggal apa gitu full margin gak teman-teman ini. Dan saya juga tradingnya forex ya, nggak gold. Kenapa? Karena kalau gold saya nggak suka dengan tipikal diri saya, nggak cocok teman-teman ya, karena terlalu cepat ya buat orang make money ya. Tapi kalau saya ingat sesuai dengan diri sendiri. Jadi ya udah, ini kita tunggu lagi nanti sampai malam buat teman-teman yang mau usaha ya. Dan ingat teman-teman ya, trader itu sekarang yang teman-teman tahu ada KBL yang baru, saya sudah bahas juga di YouTube. Jadi langsung aja kalau teman-teman mau nanya, tinggal kemana? Tinggal ke legalis. Jadi tinggal bilang aja teman Kohen, nanti bakal dapat diskon spesial. Itu aja guys. Oke, see you. Oke, kita update lagi market di jam 7 malam. Mari kita mau makan dulu. Jadi ada Iqbal, ada Bintang, ada ini nggak salah. Ada Eric Colin. Ada Eric Colin. Oke. Bahasa Arab kali. Kita mau makan di Republik Seafood. Nah, kita update ya. Jadi sekarang kita bisa lihat market is going down ya, it's going down. Dan apakah dia bakal break 129? Harapannya sih dia bakal breakdown ya teman-teman ya. Nah, kita just enjoy, still Monday, set and forget guys. Oke? Ya gitu ya teman-teman ya, santai, slow. Jadi kalau trading ya begitulah ya. Jadi teman-teman enjoy terus. Kita lanjut makan dulu nih ya, makan Republic Seafood. Kita lihat nanti malam kalau emang udah jebol, kita will take profit this position. Oke? Makan mantul, enjoy guys ya. Jadi kita bakal lanjut nanti pas di rumah ya. Makan dulu. Oke guys, so selamat malam dan kita bakal update. Jadi teman-teman, tadi saya melakukan kesalahan bodoh di mana ya saya malah close all ya teman-teman ya. Jadi it's a stupid mistake that I made, tapi nggak apa-apa, kita udah on profit ya, namanya profit is profit ya guys. So total today dari minus jadi plus 2000 teman-teman. Dan ya kita ada entry position AUD USD dan Nasdaq ya teman-teman ya. Kita back to Nasdaq lagi. Kenapa AUD USD dulu saya bahas ya. Ini Nasdaq dulu ya, karena Nasdaq ya back to kayak semua yang saya bilang, it will be back to drop teman-teman ya. Dan AUD USD ya, reasonnya di sini H4 is totally clear, head and shoulders, dan it's gonna be going down ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya begitulah ya. Nah ini sekarang udah kita set TP dan SL. Sekarang kita kembali bersama dua bocil ya sebelum tidur ya teman-teman. Jadi nah tuh dua bocil berantem ya kalau malam ya. Jadi kalau udah, yang penting kita set TP, set SL, dan ini telepon kungkungnya juga. Jadi itu aja teman-teman, udah malam, dan see you setelah dia ngapain lah pokoknya ya. Jadi see you in the morning, atau enggak nanti malam setelahnya dua bocil tidur dulu ya guys. Jadi kita baru bisa berinteraksi. Dan so far ya teman-teman juga udah bisa lihat ya, we still running position ya. Ini mau jam US baru mau buka. Jadi enjoy and set and forget. Ini day 5 berarti ya. Itu aja guys, enjoy di DSP. Oke, selamat malam teman-teman. Dan ya, ini adalah surga dimana ketika anak sudah tidur nih ya. Kita bisa lihat nih ya,
Nah, tidur ya. Kalau yang kecil di bawah ya guys ya. Jadi it's time to us to review our tradingan ya teman-teman ya. So yes, kita bakal update dulu ya. Kita start this project trading for living dengan modal 2000 itu tanggal 23 ya. Ini tanggal 28 ya. Harusnya tanggal 27 ya teman-teman ya. Ya 27. Dan ya ini kita sambil bahas ya market update ya. Jadi ini very interesting nih guys. Karena kenapa saya bilang ini sangat menarik atau interesting. Kita bakal banyak trading di indeks ya. Jadi this project nggak menutup kemungkinan ya kita tradingnya cuman forex ya. 26 sekarang 27 ya guys ya. So ya kita udah profit dan kita tadi ada open lagi AUD USD dengan stop lossnya sama dan kita ada indeks baru yaitu adalah IS35 atau indeks Spanyol ya guys ya. Ini Nasdaq juga udah turun ya. Dan finally ya ini hampir 500 pips ya. Kita is really make a really good money today ya. Dan ya semoga teman-teman suka ya proses-proses yang saya lakuin. Dan ya ini ada berkah juga ternyata GO-nya kita ke close ya, tapi itu ada hikmah teman-teman ya. Jadi dia naik. Tapi ya kita bahas indeks Spanyol ya teman-teman ya. Ini saya ngelihat indeksnya juga sudah mau all time high lagi, tapi dia ada reject nih guys dan ada gap. Semuanya sih saya lihat beberapa gap indeks sudah ketutup. Cuman Nasdaq ini ya, Nasdaq lagi. Spanyol ini ada gap yang cukup lumayan ya. Mungkin bukan Nasdaq, Spanyol ya. Ini probably will going down again ya. Jadi sama lah ya kayak Nasdaq ya. Nasdaq udah gapnya udah close. Jadi target terdekat adalah 18.841 dan it will be crash I think ya. Akan turun mungkin sampai bawah ya temen-temen ya. Sampai sini kali ya 16.000 ya. Tapi kalau monthly ya ini will be huge I think gonna be huge ya. Karena waktu historinya dari 10.000 sampai 5.000 50% ya. Bisa jadi ini IS90 juga 50% ya teman-teman ya. Dan ya Nasdaq ya, ini Nasdaq. Kita dari story Nasdaq ya. Nasdaq kemarin juga pas daily-nya juga sama. Dia kepentok di sini ya. Pentok di sini dan going down ya. So Nasdaq is already drop. Dan apakah kita bakal TP? Karena trading akun for living ya, sure we gonna be close it karena kita sudah ada IS ya. Jadi kita sekarang fokus di IS dan voila, today we make 3.700. Ternyata ini masih hari Senin, jadi jangan khawatir guys ya, still have a lot of time. Kita ada add on AUD USD ya. Ini saya udah set SL. Nah, kita cuman just 2 pair aja. Index dan AUD USD. Saya yakin AUD USD ini juga dia sudah reject di atas di sini ya, teman-teman ya. Supposed to be ini adalah continuation untuk dia secara daily, teman-teman bisa lihat. It's quite huge ya. Kalau kita lihat ya ini udah bisa sampai dapat 1210 pips. Kalau ini break ya potensial ya 200 pips ya. But let's see ya teman-teman ya. Audio sini soalnya agak tricky juga ya. But ya udah itu aja, udah malam juga, it's time to sleep. Yang udah terjadi terjadilah dan set and forget is the key teman-teman ya. So it's good today for this make money. Dan tentunya ikutin terus aja teman-teman ya, karena ini daily trade lah ya. Teman-teman juga bisa lihat jurnal trading saya ya, sehari-hari saya ngapain ya. Ya inilah yang saya lakukan ya. Tapi nggak beberapa semua saya juga kontenin ya. Jadi kayak tadi aja pas lagi mau update jam London ya kan, kebetulan lagi di kantor. Dan ini ya gitulah ya teman-teman ya. Nikmatin aja prosesnya. Itu yang saya bisa bilang. Oke. Jadi day 25 ya. Jadi kita ada start dari 23 ya. 23 sampai 7. 23, 24, 25, 26, 27. It's day 5 guys ya. So itu aja. Enjoy and see you tomorrow. Oke, good night. Selamat pagi teman-teman. Dan seperti biasa hari ini kita akan nganterin bocil. Ya ini ada juga ikut sebocil kecil. Ya jadi ada close hari ini. Seperti biasa guys ya, di jam 7 pagi ini untuk antar anak sekolah. Kita bakal update teman-teman ya keadaan Porto kita. So it's day 6 ya teman-teman ya. Oke, kita bakal update ya Porto kita hari ini ya. Kemarin udah tinggal tidur. So ini udah running position profit ya. Jadi AUD dan USD. Dan teman-teman ini IS ini ya, saya baru lihat ya. Swapnya sakit banget teman-teman ya. Swapnya itu $77 dari 10 sizingnya 10 lot ya. Jadi sekitar 120 ribuan ya. Jadi ini sehari saya kena swap 1,2 juta guys. Biaya nginep ya, biaya sewanya ya. Oke.
Jadi kita so far Audio USD still on the going ya, should be breakdown 0696 ya. Jadi hari ini Dede juga ikut ya. Ya, baik bangun pagi-pagi ya. Jadi itu aja guys, kita lihat di jam 7, see you, dan set and forget lagi ya guys. Sesimpel itu ya. Jadi ketika ini kebetulan momentumnya bagus ya teman-teman, yang nggak selalu kayak gini ya. Ini ada pattern-pattern reversal ya. So jadi itu aja, dan kita set and forget, kita antarin pulang sekolah dulu. Gimana Dede? Bye bye. So see you, bye bye. Bye bye. Oke, hari ini Isaac ikut ke pasar Isaac ya. Isaac tuh. Ya kita lagi pasar dulu nih. Ya. Ya. Ya, jadi kita jalan-jalan Isaac ya. Ya, Isaac lihat, oh iya. Jadi sambil kita cek ya, kalau nggak salah 30 atau 31 itu kan ada FOMC ya teman-teman ya. Ya, saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Cuma kita based on technical semuanya. Semoga posisi kita crash ya teman-teman ya. Kita lagi short, ya. Cari mami lagi muter ya. Jadi kayak ini day 6 ya, rutinitas seminggu sekali sih, cuma beli sayur ya guys ya. Terus itu ya biasanya belinya di Grand Loki. Iya. Dan ya trading itu nggak harus dilihatin kan, teman-teman udah cek ya story saya apa proses ini ya, kita semua lebih enjoy. Ya, itu forex sih teman-teman ya, maksudnya saya menemukan my passion ya, ketenangan lah ya, ketenangan dalam trading ya di forex, karena geraknya lebih santai ya. Kenapa? Coba teman-teman pikir, kenapa rata-rata orang atau sales atau IB pengennya kalian trading gold ya, karena broker lokal ya rata-rata ini Pak ada bisnis trading emas ya segala macam. Karena emas itu geraknya terlalu cepat teman-teman, dan kan juga majority cepat habis duit ya. Tapi nggak ada yang bahas tentang trading forex segala macam. Kenapa? Karena forex itu terlalu lambat teman-teman, dan rata-rata nasabahnya hilang duitnya lebih lama. Coba benar nggak? Coba komen di bawah ya guys ya. Itu sih dari pengalaman saya teman-teman ya. Iya, nggak memungkinkan ada orang yang jago di gold segala macam ya. Saya nggak peduli teman-teman. Jadi nanti in the certain times kalian akan ngerasa kalau trading itu ya based on your pair ya. Nggak peduli lah siapa yang cuan lebih besar, yang penting konsisten dan bisa hidupin keluarga, itu udah it's. Trading for living itu adalah dimana kalian udah bisa trading itu berdagang ya, bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian dan ya tanpa peduli kiri kanan ya. Karena ya kalau ada orang yang lebih cuan lebih gede, memang rezeki mereka lebih besar ya. Hidup itu seperti itu teman-teman ya. Syukuri apapun ya, berapapun ya, mungkin kalian kalau mau lebih besar, perbesar lagi kapasitas kalian dalam belajar atau apapun, pasti in the time kalian juga bakal besar kok. Saya juga pribadi awal juga mulai juga profitnya 10.000 rupiah ya, $2, $5, terus mulai jadi dapat naik lagi, upgrade mentalnya, kapasitasnya ke $10, $50, $100 sampai ribuan dolar. Jadi itu aja guys, enjoy prosesnya teman-teman. Saya cukup lama untuk mendapatkan sustain mental segala macam ya. Jadi ya udah, intinya itu aja. Sekarang kita lanjut. Gimana Dede? Dede? Nggak mau. Oke, kita lanjut lagi nanti setelah kelar tadi pasar. Ikutin keseruan hari ini kita ke pasar. Nanti kita ada, biasa saya ada rest day itu ada sport massage dan train needling untuk ya relaksasi aja. Saya coba nanti sport massage dan train needling itu saya biasanya kan di tempat lain ya. Biasanya dan train needling biasanya di RS ya. Tapi ada yang baru dari Dr. Timothy ya. Jadi kita coba aja nanti. Oke, teman-teman. Kita udah kelar tadi ikut pasar. Nah sekarang juga baru kelar olahraga ya teman-teman ya. Jadi saya biasakan setiap hari itu olahraga ya. Kalau nggak weightlifting ya baru mulai lari ya teman-teman ya. Baru belajar ya. So ya lumayan ya progresnya. Kemarin saya dikasih tau Bro Dennis ya. Jadi harus santai aja, step by step dulu maksainnya. Jadi nggak ada arahan ya. Jadi sama lah kayak trading, kalau teman-teman nggak ada arahan ya pasti ngap, capek, habis itu mager ya. Cuman saya udah ada pondasi dan ada arahan, dikasih tau tips-tipsnya. Dan ya saya udah kemarin sebulan udah 3 kilo konsisten. Dan sekarang ini udah bulan kedua ya teman-teman ya. Ini udah mulai lari 4 kilo ya. Lumayan ya buat orang gendut nih guys ya. Gak gendut sih, orang buncit ya. So inilah teman-teman ya. Jadi karena ingat kalau trading itu tergantung jamnya ya. Kenapa kita tadi pagi entry si Audi ya? Karena Audi kan jamnya pagi kan, kayak Asia kan. Tapi penontonnya itu ya tetap di jam London atau Europe ya. Jam 1, jam 2 sampai seterusnya ya. Jadi ini masih jam 9 pagi. Ya, teman-teman juga bisa lihat ya, masih 9 pagi deh saya kasih tahu. Ya, masih 9 pagi guys ya. Jadi
Memang biasanya rutinitas jam 7 antar anak, entah ke pasar atau apa, baru olahraga 20 menit, 30 menit, 40 menit yang gak usah lama-lama ya. Karena kadang-kadang kan orang lama-lama karena kebanyakan ngobrol atau enggak lihat HP ya teman-teman ya. Kalau saya lebih efektivitas ya, pokoknya yang penting angkat aja ya. Jadi nggak harus lama juga sih menurut saya ya teman-teman ya. Saya kan nggak bagus-bagus amat badannya. Ya yang saya terapin aja. So far sih udah oke ya, dari badan, dari segala macam ya, khususnya nafas ya. Dan ini adalah minggu kedua tanpa rokok guys. Jadi tapi yang susah ini kopi nih guys. Aduh, semuanya saya seminggu udah puasa, terus kemarin minum rasanya nggak enak lambungnya. Saya harus pensiun kopi nih kayaknya. Dan yaudah, kita akan lanjut lagi nanti ya. Kita bakal update. Dan yaudah, sekarang main sama si kecil ya. Kenapa? Ya. Oke, so ini sudah jam Banten. Kita update dulu ya guys ya. Jadi kita decide ya, si audio USD nya tertahan ya. Jadi kita harus close ya guys ya. So audio kita udah close. Dan ini menarik ya, ini kita cuma mainnya muter-muter doang guys ya. Jadi sama dikasih lagi momentum untuk si GBP audio ini, kita dapat position lagi ya guys. Jadi ya kita bakal entry lagi di GBP AUD ya, kita dengan SL kayak kemarin ya 1025 ya. Dikasih modal awal lah, ini enaknya tek. Oke guys, jadi oke, kita udah set ya. Dan itu aja ya, jadi kita udah good trade this week. Dan kita bakal tunggu GBP AUD ya. Kita lihat gimana nih GBP AUD kira-kira ya. Semoga turun ya. Tapi ada yang menarik juga sih, si GBP USD ini juga menarik ya teman-teman ya sebenarnya. GBP USD juga menarik, cuman kita di GBP AUD aja dulu sementara. Itu aja guys ya. Enjoy dulu guys. Oke, kita lanjut sport massage ya. Oke, so ya kita udah kelar sport massage dan dry needling ya teman-teman ya. It's very painful tapi it's really good. Dan ya teman-teman, kita lanjut buat ini ya. Ini sambil kerja lagi. It's a life of trader. Tadi kita udah TP ya. Dan ya kita bakal decide ya, ini kita bakal tambah lagi ya teman-teman ya, GBP AUD. Nah kita udah full strong ya. Nah kita set TP nya 101 tadi udah ya, 191 025, SL TP nya 188 ya, semuanya kita set ya. Tadi saya belum set, jadi kita bakal update ya semuanya 188. Oke, so kita sudah set ya. Udah, ini reasonnya saya jelasin ya. Tadi saya kan sambil sakit-sakitan ya, tapi ini kita sudah kelar. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, dia di sini sudah break dan dia retrace di area support kuatnya, which is ya ini harusnya is going down. Dan semoga dia tidak break ya 191 sih sebenarnya, atau enggak dari height-nya dia di inilah 109 nya juga jangan lah ya kalau bisa ya. Ini kita sudah baik-baik ya. Ini harusnya juga it's still going down again ya. Kita targetnya di sini aja, di support ya 188, which is ya ini kurang lebih 9.000 ya guys ya. Jadi kalau hit ya hopefully. Tapi ya teman-teman ya, kok bilang nanya kok lu kok katanya set and forget tapi nggak sampai TP, dulu udah TP ya teman-teman ya. Ini baik lagi ke preference ya teman-teman ya. Kalau saya sih ya ini kan udah trading for living ya, kita udah make money dari 2000 dan udah take profit ya. Nah ini juga cukup mahal ya si Spain Index ya. Jadi 10 lot ya, kita 77, jadi sekitar 7,7 dolar per hari ya. Dan ya saya based on ini ya, kita udah start ini dari 23 dan sekarang ini sudah 28, which is sudah 6 hari. Ini day 6 teman-teman ya. Dan ini semua transparan yang saya kasih tahu dan berproses ya. Cara saya trading itu fokus on nominal karena untuk hidup ya. Dan ini kita udah make money teman-teman, dari 2000 dan profit udah 2000, which is 15% ya udah. Jadi mulai 36 juta jadi 180 juta guys ya. Jadi what a bless ya trading kayak gini ya. Tapi ya kadang-kadang teman juga lihat ya, nggak selalu untung ya, ada ruginya dan segala macam ya. But it's a life guys ya. Jadi kita udah set and forget lagi, dan jadi enjoy aja dan jangan pernah teman-teman tertipu ya. Ya, so teman-teman bisa lihat di sini ya, saya share apa adanya ya. Semua saya tradingan ini adalah forex. Sekali lagi, semua tradingan saya adalah forex. Ya ada beberapa indeks dan Bitcoin ya, tapi ujung-ujungnya juga kena cut loss ya. Ya itu teman-teman harus tahu jati diri teman-teman sendiri ya. Kalau saya pribadi ya, saya udah tahu dengan saya punya metode saya dan saya cara trading saya ya, saya lebih nyaman di forex ya. Ya lumayan untuk lebih santai dan lebih kesabaran ya teman-teman ya. Karena yang saya bilang selalu berkali-kali dari pagi ya, broker atau enggak sales atau IB itu mereka suka yang cepat supaya kalian juga bisa dapat duit cepat atau kalian juga bisa hilang uang cepat ya teman-teman ya.
tapi kebanyakan lebih sering dapatnya atau lossnya guys. Jadi teman-teman harus pikir, dan ya jarang ada orang yang share kayak gini saya rasa ya. Nggak tahu ya teman-teman ya, mungkin saya yang pertama di Indonesia yang sharing proses-proses kayak gini ya, kayak walaupun belum terkenal ya apa-apa ya, ini is just part of the content ya guys ya. Dan ini saya mau bilang ya 2000 for living more than enough ya di dunia trading forex. Jadi that's all. Dan ya kita set forget, saya harus balik kerja ya, kerjanya di rumah ya guys ya. We are already udah karena kan ini Selasa ya, besok baru ke kantor lagi. Dan ya enjoy life guys ya. Dan habis itu kita juga mau ngemil ya, kita mau ngemil again ya. Saya mau suka banget itu sama kopinya, dan kemarin saya coba beef sandonya enak juga ya temen-temen ya. Jadi saya suka makan. Ya enjoy life ya, whatever you doing, happy lah ya. Oke teman-teman, dan ya ini kita lagi mau beli kopi dulu nih. Nah itu ya yang gambar macan ya guys ya. Tapi sebelum itu saya bakal update dulu ya. Saya membuat keputusan saya harus cut loss si GBP AUD kita ya. So ya hari ini bisa dibilang dari cuan AUD USD cuan tipis ya, but it's okay. Kita udah tambah lagi tadi ini ya indeks ya 5 lot lagi, dan ya kita ada open GBP USD ya. Saya ngelihat GBP USD ini potentially bakal turun teman-teman ya, karena AUD-nya udah turun. Dia kalau teman-teman lihat ya, ini sudah break dan retrace di H4-nya ya teman-teman ya. Harusnya ini bakal ada shake dulu ya sebentar, habis itu dia going down ya. Targetnya berapa? Targetnya harusnya support terdekat ya. Jadi ya kurang lebih di ini ya. Harusnya harapannya sih sini dia. Karena kalau GJ ini bisa GU ini menarik ya. Ya saya bisa dapat 50 sampai 100 pips atau bahkan 1315 harusnya ya, 15 pips ya. Ya kita lihat aja teman-teman ya hari ini bagaimana ya. Saya belum pasang SLTP ya karena masih pagi, dan saya harapannya di euro Span Index ini ya. Span Index ini kalau kita lihat ya, Span Index ini sudah harusnya dia turun nih teman-teman ya. Udah ada pembentukan pola double top ya, tinggal dia breakdown sampai 19.000, dan kita akan menunggu di 18.000 atau bahkan 17.000 karena ini swapnya cukup besar. Jadi saya berpacu dengan waktu dan tentunya dengan swap ya teman-teman ya. Saya harapannya langsung crash aja deh, karena kita lihat si Kospi udah breakdown ya. Harusnya sih Span tinggal menunggu waktu ya teman-teman ya. Harusnya kalau saya tahan dia per 10 lot ya. Tadi di sini 77, saya kalau tambah ini berarti tambah 35, $100 ya. Jadi $100 per hari. Jadi kalau ya kita nyawa kita 5 hari $500 anjing 10 juta berarti teman-teman ya. Tapi ya udahlah, kita let's sit ya. So far selama masih profit kita make money ya. Dan ya udah. Ini saya rasa saya terlalu overload ya. Tadi terlalu confidence saya teman-teman ya. Berarti overload kita masih profit ya. Dan ya still 8.000 ke ini. It's good lah ya, let's go and we make more money again. Oke, saatnya kita ngopi dulu. Oke, kita beli kopi dan di beef sandonya. Oke, ikutin terus teman-teman ya. Oke, kita udah dapat kopinya ya teman-teman. Bentar ya. Ini kopinya enak sih teman. Cuman kalau pecinta kopi hitam not recommended ya. Dan yang saya suka itu ya teman-teman ya, ini saya baru nemuin ya. Beef sandonya guys, ini mantap banget. Karena saya kemarin coba ya. Pas saya coba, awalnya sih saya coba-coba ya. Terus kok lama-lama enak dan jadi ketagihan deh ya. So itulah teman-teman ya. Dan teman-teman bilang trading selalu liatin layar, enggak juga sih teman-teman. Karena kita udah dapat duit, ya udah guys. Nikmatin. That's all. Kesalahan orang ya biasanya ketika dia udah hit TP segala macam ya beda ya. Maksudnya kalau saya kan udah memang buat konten, tapi kalau udah hit TP udah done for the week or the month, tergantung dari amount yang kalian punya. Sisanya kalian berkarya lagi mau ngapain kek, tapi jangan, kalau bisa jangan satu trading lagi karena majority pasti bakal habis duit kalian. Dan kalau masih mau trading ya udah bisa aja account kecil, tapi dengan catatan kalau loss ya udah jangan pernah depo lagi. Dan biasanya saya gunain lagi ya. Ya saya biasa gunain 15% ya teman-teman, 15% dari profit yang dapat saya pecah dengan 5% ya. Misalkan dapat 5.000 nih ya, saya pecah 15%, jadi sekitar $750 ya. $10 berarti saya cuma boleh trading, entah teman-teman mau langsung $750 atau teman-teman 250 3 kali nyawanya. Jadi itu aja sih cara ngakalin ya teman-teman ya. Kalau enggak
Ya biasanya kan cuma buat pencet doang kan ya, bukan ini kan. Ya udah kalau nggak tinggal $100 aja sebenarnya. Dan jangan lupa setiap dapat profit selalu yang sudah menikah pajak istri itu nomor yang pertama. Karena bagaimanapun saya yakin banyak kalian yang trading dan masih rungkat dan tidak terbuka dengan istrinya. Saran saya cepatlah bertobat guys ya. Karena salah satu kalian masih loss dalam trading, bisa aja kalian tidak terbuka dengan istri ya teman-teman ya. Tapi kalau udah terbuka ya udah loss ya, udah loss banyak ya, belajar lah teman-teman ya. Buang duit lah, kita invest sedikit lah buat ilmu kotak ya teman-teman ya. Apapun itu terserah lah teman-teman ya. Mau teman-teman belajar dimanapun, yang penting positif aja lah ya. Dan kalau punya istri ya setidaknya bagilah ke istri ya. Baru ada lebih dikit ya ke orang tuanya atau mertua kalian. Ya that's all teman-teman ya. Atau enggak ajak jalan-jalan. Enggak harus langsung dibagi, teman-teman bisa kumpulin dulu ya. Karena ya saya tahu ya sekarang kan lagi momentumnya buat kita make money di pasar finansial teman-teman ya. Entah saham atau lagi crash ya. Jadi teman-teman kalau mau hold consumer ya udah tinggal bilang aja, kita tinggal jalan-jalan dulu ya, kita cicil dulu nih aset ini ya. Gak ada yang salah ya. Dan ya teman-teman yang bilang kok lu nggak beli mobil sport segala macam. Ya pertama ya memang duit saya nggak banyak banget ya. Jadi kedua, buat apa sih mobil sport kalau misalkan namanya orang lain ya. Ya buat apa sih pajaknya atas nama orangnya, lagi hit tuh ya. Ternyata minjem ya guys ya. Mendingan ya saya sendiri naik mobil sendiri, mobil perjuangan ini ya. Ini adalah kayak Cohen nih, mobil Honda Civic. Dari income gak ada, dari bisnis 100 juta, ya tetap enjoy menikmati mobil ini. Ada kepengen gak beli mobil sport? Jawabannya jujur belum ada. Karena ya memang nggak tahu sih. Saya belum menemukan why-nya saya harus beli mobil sport. Tapi mungkin nanti kalau memang tiba-tiba dikasih rezeki nomblok nih, misalkan 20M ya mungkin saya akan belilah mobil sport. Ya nggak munafik teman-teman ya. Tapi so far saya lebih banyak menikmati profit saya ini untuk pertama makan enak, kedua adalah jalan-jalan. Itu yang saya investkan ya, karena usia yang masih prima banyak orang menunggu untuk kekumpul duitnya buat jalan-jalan atau gimana. Stop guys, stop mikir ya. Kalian kalau masih muda, saran saya jalan-jalan aja. Karena teman-teman sekarang human life ini makin mundur teman-teman, makin cepet ya. Bahkan ya almarhum mama saya aja ya, di angkatan dia harusnya bisa meninggal 70 tahun. Tapi takdir berkata lain teman-teman, mama saya meninggal di usia 52 tahun yang cukup muda ya. Jadi ya kita enjoy life every moment teman-teman ya. Saya nggak ngajarin kalian boros, tapi tetaplah dengan financial plan yang bagus, punya 6 bulan dana darurat ya. Jangan sentuh investasi atau trading, kalian kumpulin dulu ya. Kalau mau jalan-jalan, silakan jalan-jalan dan jangan pakai pinjol guys. Itu so stupid, karena saya punya temen ya, dia traveling ya. Itu namanya ada pay later ya. Jadi buat apa kalian sudah kelar jalan-jalan terus kalian harus membayar cicilan utang itu, dan kalian akan terikat di situ terus. Janganlah ya. Saya suka jalan-jalan, saya paling suka ya teman-teman jalan-jalan itu. Teman-teman bisa tanya kemanapun ya. Saya paling suka kebun binatang teman-teman ya. I don't know, I find my peace in there gitu. Saya suka kebun binatang, saya suka gunung. Pokoknya sesimpel itu aja sih ya. Kalau teman-teman mau ke luar negeri ya harus kerja effort lah ya. Jangan udah keluar, saya juga melihat orang yang bisa jalan-jalan ya luar negeri ke Eropa, berkeliling-keliling, gayanya hedon banget, tapi kantongnya nggak ada teman-teman ya. Mau nagih 100.000, 1 juta aja kadang-kadang ya lupa dia, nggak bisa, nggak ada duitnya, nggak ada cashnya. Mendingan kita yang lancai-lancai, mau makan enak ada, mau jalan-jalan ada, mau ke taman safari ada gitu ya. Saya cuma itu aja sih. So ya buat kalian, enjoy your life, spend your time wisely. Dan ya kita bakal lihat nanti malam gimana keadaan marketnya. Saya mau menikmati kopi dan beef sando ini teman-teman ya. Saya ini udah puasa kopi seminggu selalu gagal teman-teman. Ini rokok saya minggu kedua ya teman-teman ya. Dan ya lambung saya setiap ketemu kopi hitam rasanya langsung mau ini ya, GERD saya kambuh. Tapi gimana guys? Coba kasih tips saya supaya bisa berhenti ngopi ya. Sungguh sulit nih teman-teman ya. Tapi kalau rokok saya udah minggu kedua ini tidak merokok ya. Bingung ya. Jadi yaudah tolong dibantu ya ngopi ini guys ya. Coba tipsnya kasih ke saya gimana kira-kira supaya nggak ngopi ya. Oke, kita lanjut lagi nanti di jam malam, saya akan menikmati dulu. Oke, kita ngisi kengangguran kita belajar pilot. Tuh. Ini Bro Bintang beneran pilot ini. Kita ngisi jadi pilot nih. Nah ini kalau nganggur ya kayak gini guys.
Jadi sekalian kita market update di jam 6 ya teman-teman ya. Kita sekalian market update ya. So sekarang akhirnya GBP/USD turun udah 20 pips dan Spanyol juga indeksnya juga udah mulai turun nih teman-teman ya. Ya harapannya nanti malam kita make good money ya dan ininya break ya. Saya juga belum pasang SLTP ya. Tapi kalau secara pattern ini harusnya hit daily-nya di sini sih 13 tuh. Sinilah kita buat ya. Jadi tapi saya nggak mau pasang SLTP sih karena nanti malam FOMC guys. Jadi better kita mungkin 131 kali ya. Biar bisa 20 pips kali ya. Saya set TP dulu ya. Nanti malam baru kita adjust lagi lah ya. Kita lihat sih, harusnya ini breakdown. Dan ya udah, Kohen mau belajar dulu. Belajar jadi pilot nih. Itulah kalau lagi nganggur. Oke? Enjoy guys. Turunin pelan-pelan. Speed 70. Benar. Oke. Terus. Stabilin. Merah. Turunin. Wih, bisa. Turunin. Nah, pelan, angkat pelan-pelan. Tarik kiriin. Turunin pelan-pelan. Terlalu dongak. Nah. Morning teman-teman, dan ini jam 7 pagi. Kita update keadaan porto kita ya. So kemarin kita meng-cut loss GU ya yang cukup dalam ya. Kita bersyukurnya kita cut loss teman-teman ya, karena dia sempat naik dulu baru turun. Kalau kita margin call itu disiplin cut loss yang terpenting ya. So kemarin kita udah dari cuan jadi loss teman-teman ya. Karena ya marketnya saya baru lihat Kamis itu besok FOMC. But ya kita we start again ya, start dari 4.000. Jadi sebenarnya kita kemarin memulai this week ya, kalau kita lihat ya, kita custom dari hari kita ngomong minggu lah ya. So far ya kita masih profit ya, profit sedikit itu $900 ya. Still in this week we make a money teman-teman ya. Dan ya ini kita ada short ya, Euro USD ya. Kalau bisa lihat ini udah membentuk lower peak, ini seperti inverted cup and handle ya. As long dia nggak break sebenarnya di sini ya 41 ya 1000 ya. Cuman ini saya bakal consider ya, kayaknya saya bakal nambah lagi ya, nambah lagi deh ya, tapi dengan hasilnya saya adjust ini karena besok FOMC ya 05 ya, semoga nggak situ sih ya. Target sama 13 sampai 12, saya buat 12 dulu teman-teman ya. Jadi let's see what we gonna happen ya. Ini udah weekly-nya ya, ini jam 7 teman-teman ya. Jadi saya bisa mengantar anak. Weekly-nya dia sudah buat base, harusnya supposed to be hari ini break ya teman-teman ya. Kalau dia break ya semoga ya. Ini kan 13 lah harusnya sih dapat ini ya. Cuma saya sengaja buatnya di 12 ya teman-teman ya. Kita kan berharap lebih. Namanya juga koko glodok, Kohen gitu loh, ya kan. So let's go, we start it again. Dan ini hari Rabu ya. Ini teman-teman ya, kita harusnya tuh udah, kalau kemarin kita udah stop ya. It's life ya, tadi for living just like this ya. Jadi ya kita as long kita masih profit minggu ini 900.000 ya, kita take profit teman-teman ya. Dan ya harus ini lah bonus-bonus aja. Tapi ya jackpot saya di ini ya, Spain ya. Teman-teman bisa lihat Spain ya. Ini very good clear ya menurut saya ya, karena di H4-nya ya H1 deh ini. H1 ya teman-teman ya. Double top, break, retrace. Harusnya ini bakal malam ini bakal jebol lagi ke bawah. Oke. Just a weekday, one day update. Dan sekarang, Koko, let's go. Klaus, let's go school. Are you ready to school today? Oke. Oke guys, itu aja. So see you, dan semoga kita diberikan Tuhan rezeki lagi minggu ini. Itu aja guys, oke? Enjoy. Dan ya ini HP-nya saya lagi mau cas, jadi saya tinggal, makanya saya bikin market update dulu di sini ya. Ini teman-teman tips ya. Jadi saya itu trading HP-nya sebenarnya saya bedakan. Ini HP khusus yang saya udah bilang ya. Ini isinya cuman MetaTrader doang dan beberapa aplikasi ya. Jadi ini
inilah tips yang saya lakukan supaya tangannya nggak gatel, dan ya ini daily handphone for use. Jadi ya forget the noise ya, follow the flow and forget the noise, that's it. Satu device for trading. Set and forgetnya itu saya udah temuin ya minggu ini, nggak minggu ini sih, ya udah saya udah tes lah ya dari kemarin liburan. Ternyata different device itu make money sih. Itu aja ya, jadi nggak ganggu. Ini buat social life, itu buat make money. Setiap HP punya kegunaannya, makanya kalau punya HP digunakan secara produktif ya guys, karena sekarang cari duit itu sangat gampang kalau teman-teman udah ada device-nya teman-teman ya. Itu aja. Oke, saya antar kelas anak dulu ya. See you di siang hari. Oke teman-teman, selamat siang. Dan ya ini sudah jam Europe menuju London. Kita bakal update ya. Jadi konten kita seperti biasa. Ya saya bakal update setiap session ya teman-teman ya. Udah tadi habis antar jemput anak ya, tapi nggak didokumentasiin, saya lupa bawa kamera. Ya kadang-kadang bikin konten ini sebenarnya males-malesan ya guys ya, karena harus di-post, di-record, terus di-compile. Ternyata susah juga guys jadi konten kreator ya sebenarnya ya. Jadi orang-orang yang di luar sana bikin porto MQL5, lihat aja cek MQL5. Menurut saya MQL5 bisa di edit ya guys ya. Cuman kalau video kayak gini kan nggak bisa ya, kita bikin proses dan semuanya by video dan record teman-teman ya. Jadi nggak ada yang diedit ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Tadi pagi saya tadi udah bilang saya ada ini, saya nggak ini ya scalping ya teman-teman ya. Jadi ada GBP CAF, kita udah short dan kita udah TP nih kan cuma scalping. Dan tadi kita tambah ya dari 5 lot kita tambah jadi 15 lot untuk Euro USD teman-teman ya. Reasonnya sama, saya yakin FOMC nanti malam bakal drop ya. Kita udah set TP semuanya 113 ya teman-teman ya. Dan ini saya belum pasang SL, saya cuma pasang TP ya. Reasonnya nanti saya baru lihat jam sore ya teman-teman ya. Ini either saya bakal set SL lagi atau enggak ya, lihat nanti lah. Tapi so far semua target 113 teman-teman ya. Saya yakin semoga minggu ini 113 dapat lah untuk Euro USD ya teman-teman ya. Jadi kalau ini hit target udah kita done for the week for this account. Sisanya tetap ada Spain ya, index Spain ya, still teman-teman ya. Hopefully juga cepet drop ya teman-teman ya. Ini karena yang saya bilang tadi H4-nya pindah ke M30 kali ya. Nah ini teman-teman nih double top, dia break dan dia retrace, harusnya ini terjun teman-teman ya. Dan harusnya juga saya tambah lagi, cuman nggak bisa. Saya udah on position 15 slot di Euro USD. Jadi kalau USD drop dulu, baru saya bisa nambah ES-nya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman, semoga kita profit di jam ini dan sekarang mau kerja. Dan ya itu kerjanya kayak gini teman-teman ya, kurang lebih ya. Kebanyakan gak jelasnya sebenarnya ya kalau udah nganggur gini, tapi kita ya trading for living. This is trading for living modal 2000. Semoga teman-teman suka, dan tetap ini disclaimer dulu ya, yang saya lakukan ini semua udah based on my experience. Ada pengalaman, belum tentu orang modal 2000 bisa buat kayak gini teman-teman ya. Dengan arti ya ini too good to be true ya teman-teman ya. Karena dari tanggal 23 ya, sekarang udah mau 29, hampir 5 hari udah 200% teman-teman ya. Kita udah nggak ada debt, terus kita udah menikmati profitnya 2000 juga. Jadi udah kalau investasi udah 100% teman-teman ya. Cuman ini seperti modal dagang ya, jadi teman-teman harus dirinya di setting ini bukan investasi, karena futures atau CFD ini adalah tempat berdagang untuk kita mendapatkan uang ya. Jadi itu aja teman-teman, kita bakal lanjut, kita bakal meeting dulu hari ini, so enjoy. Dan saya juga nggak bakal record semua meetingan saya akan merecord dengan kegiatan saya yang leha-leha saja. Dan tentunya teman-teman semoga suka dengan daily vlog Kohen ya di Day 7 kalau nggak salah ini ya teman-teman ya. Ya semoga di minggu ini kita tutup profit dan enjoy the profit. Dan tentunya kita ini bulan Juli terakhir ya, jadi kita bakal tutup buku dan kita akan lihat bulan Agustus gimana ya. Jadi for the case ya, intinya itu aja. Enjoy dan see you di nanti kita update berikutnya. Oke guys, so kita update ini biasa lagi tempat teman Kohen ya, ini karena enak ya aja ya, PW tempatnya ya. Setelah meeting kita update ya teman-teman ya. Ini market indeks Spanyol udah buka, dan ini ya kita langsung lihat di kamera ya. So teman-teman lihat di sini, kemarin kita bakal bilang kalau marketnya ini bakal double top ya. Nah ini untuk ES35 ya teman-teman ya. Jadi hopefully dia breakdown ya teman-teman ya, breakdown 17 ini. Dan kedua di sini FOMC ya. Ini saya masih yakin si
Euro USD ya, ini udah polanya jelas banget. Sama kayak tadi yang saya bilang ya, ini polanya itu kurang lebih ini seperti inverted ya. Nah teman-teman, ini ada inverted cup and handle nih ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, saya hapus dulu ya. Jadi di sini ya, ini inverted cup and handle, dia break ya, harusnya going down nih teman-teman ya. Semoga break ya teman-teman ya. Jadi kita juga update ya. Ini saat ya, ini setengah 4 sore ya, jadi jam US. Dan sekarang keadaan porto kita ya dibantu oleh ES35 ya guys ya. Dan ya, ini euro kita juga tambahan kita. Tadi average di atas sudah profit ya guys. So semoga minggu ini kita ditutup dengan profit yang luar biasa. Oke teman-teman, itulah transparansi dari ini ya. Ini juga lagi santai ya guys ya. Ya kadang-kadang kita dinilai trader itu nggak bekerja ya teman-teman ya. Padahal kita, pekerjaan trader itu menurut saya itu lebih sulit ya, karena tergantung orang ya. Kalau saya pribadi, saya semenjak full time trader itu saya menjauh mencari ya yang menurut saya tenang aja sih. Ya kadang-kadang keluar ngopi segala macam, ya kadang-kadang juga main sama anak. Tapi in the time butuh waktu serius ya, dengan cara ya ini teman-teman. Ya seriusnya dengan arti screening time ya. Jadi screening time kita buat evaluasi lagi, karena kan kita intraday trade ya. Karena kan saya intraday trade, jadi biasanya decide nih apakah kita cut loss atau enggak atau gimana gitu. Itu kan butuh decision making yang tepat ya teman-teman ya. Itu yang sulit sih. Dan ya teman-teman pasti bisa punya insting itu kalau teman-teman dilakuin setiap hari ya. Saya lakuin ini setiap hari ya. Kadang-kadang saya lebih sering ngeliatin chart dibandingkan ngeliatin istri saya teman-teman ya. Jadi ya it's a part of the life teman-teman ya. Sacrifice is everything. Ya dulu spending time everyday, tapi butuh banget ya sacrifice time buat another opportunity. Karena 2026 ini ya, ini the best time buat kalian grinding, hustling, belajar apapun itu ya. Karena kalau trading sekali pencet ya udah dana. Makanya teman-teman ya, ini saya device ini saya pisahkan dari social life ya teman-teman ya. Ini adalah cara saya buat mengantisipasi kalau saya mau intermezzo ya, atau kita mau intervensi kita punya position ya. Makanya selalu pakai. Jadi teman-teman lihat nih ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat ya, saya ini kan eksekusi nih ya. Ini bisa ada trade nih ya teman-teman ya. Tapi kalau di HP ini ya, di HP ini teman-teman ya, teman-teman bisa cek ya, ini cuman buat, nah ini cuman investor doang teman-teman. Jadi saya nggak bisa eksekusi di HP ini, saya hanya bisa melihat ya, saya hanya bisa melihat tapi nggak bisa eksekusi. Even cut loss aja nggak bisa tuh ya, nggak bisa tap profit ya, cuman bisa ini doang. Karena ya memang ini investor ID teman-teman ya. Itu yang saya lakuin teman-teman ya. Karena saya menganggap konten trading for living ini serius, jadi saya mau memberikan contoh. Kalau teman-teman trading ya nggak harus di satu device yang sama. Justru kalau teman-teman tradingnya di komputer atau teman-teman trading di device lain, udah set SL, TP udah tinggalin aja teman-teman, do your job seperti biasa gitu ya. Jadi itu aja teman-teman, semoga teman-teman suka. Dan ya ini masih hari Rabu, besok pagi ada FOMC ya jam 1 ya. Saya pribadi sih kayaknya saya bakal tidur teman-teman ya. Ya saya udah set TP SL ya, selebihnya biarkanlah market yang bekerja teman-teman ya. Saya udah, nah kecuali orang yang trading gold ya, mungkin akan di depan layar. Kalau saya pribadi istirahat lebih penting guys ya, karena uang bisa dicari teman-teman ya. Ya ingat, momentum selalu ada, tapi yang nggak pernah ada itu adalah duitnya guys. Oke, jadi itu aja, see you di jam malam ya teman-teman ya. Jadi saya udah update, dari tadi kita floating minus ya, sekarang sudah profit lagi ya, thanks to God. Dan semoga euronya turun ya guys ya. Jadi itu aja, enjoy dan see you di jam malam. Yo, selamat malam guys. Dan sekarang kita mau update di jam US. Ini lagi makan sama Bro Andri lagi nih ya, karena dia besok balik ke Banyuwangi ya bro ya. Nah bro, FOMC gimana nih menurut pandangan lo? FOMC menurut gua masih good for dollar sih. Good for dollar ya. Kevin Ward bener-bener nggak bisa diprediksi ya. Terakhir kan mereka masih bilang no clue kan. Iya, Dia masih hawkish banget, tapi nggak bisa bocorin apapun itu. So I think USD bakalan masih menguat. Suku bunga masih ditahan ya. Ada potensi untuk kenaikan suku bunga bahkan. Wah. Jadi ya hawkish. Oke.
mantap. Udah ini udah pro banget. Jadi pas sesuai dengan entry kita ya. Kayak ini kita mau makan nih. Ya ini kita makan yang lagi hits nih guys. Huoko Lab ya. Nah ini ada Bos Cohen nih. Ya. OBH Kombisase. Tuh ya. Tentunya kalau makan enak selalu ada istri. Nah ini juga nih. Wah, ini juga sama nih. Nah ini kita makan, pokoknya makan banyak nih. Kita bakal update position kita ya. So akhirnya setelah menunggu gonjang-ganjing, posisi baru kita sudah running 20 pips, dan yang posisi lama tadi pagi sudah mulai make move ya teman-teman ya. Jadi ya kita langsung set TP ya. Dan tentunya semoga FOMC nanti ya kita habis makan tidur ya. Nah ini lu ada nih tips pro trader. Kalau FOMC mending kita begadang atau tidur sih sebenarnya? Tidur sih, gua tidur. Tidur ya? Nggak trading saat Iya. FOMC. Nggak penting ya? Nggak penting. Ya yang penting set and forget bener ya? Betul. Nah jadi nggak harus untuk kayak sesaat ya? Betul. Itu jadinya kayak lu judi aja sih. Nah. Jadi lu kayak adrenaline junkie aja. Nah itu teman-teman, kalau udah Sebelumnya cuma tebak-tebakan doang kan, atas bawah gitu doang kan. benar. Nah itu kalau udah pro trader ya udah kita udah ada plan dari Senin ya, kita udah buat sebenarnya ya. Project semingguan, terus ya udah deh langsung. Intinya gitulah teman-teman ya. Set and forget. Halo guys, selamat malam. Dan ya ini kita update ya. Nanti malam ada FOMC ya. Sekarang jam 10. Ya, teman-teman masih sama ya, we don't trade cuma satu. Ya, tadi kita udah open ya ini ya. Hari ini 29 ya semuanya. Ya, ini juga ya 3 ya teman-teman, 15 slot dengan sizing. Ini saya TP ya karena saya udah mau tidur guys ya. Sama semuanya. Oke, so kita udah set semuanya di 13 dan ya ini ES saya nggak pakai SLTP teman-teman ya, karena saya masih yakin it's going drop ya. Saya yakin di drop bawah. Saya akan close manual ya. Harusnya dia break 19.000 dulu teman-teman ya. Jadi ya sekarang kalian Porto sudah running profit $7.000. Ya kita akan melihat malam. Dan ya nggak peduli FOMC gimana ya. Tapi ya saya punya apa namanya, saya melihat harusnya US bakal mempertahankan suku bunga seperti tadi ya, kayak Bro Adrianto ya. Itu konsekuensi saya juga sama, dan itu gonna be good for US dollar. Dan ini juga udah tidur ya. Udah jam 10 nih ya, karena kita tadi habis makan ya. Dan ya udah merah banget nih ya. Biasa tidur jam 9 ya. Dan udah still not do anything, yang pasti set and forget. Dan ya kalau misalnya kebangun ya palingan ya saya nggak ini juga ya. Not everything harus diikut ya. Ya besok pagi biasa antar anak dan go to gym ya. Ingat teman-teman, trading itu just do it like repeatedly ya. Ya inilah akun trading for living yang saya lakuin. Dan saya bikin konten memang buat ini aja ya teman-teman ya, sebagai record aja sih sebenarnya kan. Kemarin nanya Porto segala macam ya. Ini Porto saya ya, semoga teman-teman suka. Ingat teman-teman, yang saya posting ini disclaimer ya, ini semua ya apa namanya, ada momentumnya teman-teman ya. Kita bersyukur ada momentumnya FOMC ya teman-teman, kalian mau di drop ya. Dan ya trading for living just 1-2 trade per week ya, cuma saya ada beberapa ya. Namanya juga masih nakal ya, saya kadang-kadang suka salah account ya, namanya akun konten. Bahkan ya akun saya lebih parah daripada di positionnya ya. Cuma ya as for konten ya saya do it harus proper ya. Ya namanya saya juga manusia yang nggak sempurna ya teman-teman ya. Dari tadi kan teman-teman juga bisa lihat ya. Kemarin yesterday ya, kita let's say yesterday aja nih. Yesterday ya, itu kalau kita bilang kita minus tuh yang kita minus 1.500 guys ya. Yesterday loh kita minus 1.500, parah ya. Jadi sometimes bad days nggak menentukan ini ya, namanya dagang kadang-kadang kalau kita rugi seperti ini. Dan ini 77 ya teman-teman, ini bukan withdrawal ya teman-teman ya, ini karena bayar swap ya. Tapi oke lah ya. Jadi 1.500 ya kemarin ini. Nah tapi kalau kita overall dari kita tanggal 26 ke sekarang ya, sampai 28 ya, 25 sampai kita pecah sekarang 29 ya, overall kita masih untung 1.000. Tapi kalau kita dukung lagi dari tanggal 27 ya, karena ada cut loss kalau nggak salah ya Bitcoin ya, dari Senin
Sekarang tanggal 27 ya, 27. Besok kita udah profit 2000 guys ya. It's part of the game ya. Jadi enough ya, 2000 kali itu ya 36 juta juga ya sebenarnya. But ya kita bakal doing good lah ya harusnya, semoga. Dan ya ini kenapa euro tadi sempat turun ya, karena jam malam biasanya dibawa ke atas dulu. Normal lah teman-teman, biasanya kalau apa ini dia double top, dia break, dia retrace, dan dia harusnya turun lagi. Simpel itu ya, jadi tinggal sabar aja. Oke, udah jam 11 ya, semoga kayak YouTube ini agak panjang sih, jadi teman-teman tonton aja ya. Dan see you, saya mau istirahat dulu. Bye bye. Oke, morning teman-teman, selamat pagi ya. Dan ini jam 7 ya, baru bangun tidur. Seperti biasa kita mau antar Klaus. Dan teman-teman ada bad news ya. Aduh ya, FOMC kemarin ya, posisi kita tidak baik teman-teman ya. Kita update posisi kita, euro kemarin kena loss semua ya. Ya atau gitu, kita kemarin TP ya teman-teman ya. Cuman ya namanya trading ya guys ya. Sebenarnya FOMC itu udah sesuai, cuman karena ciutan Trump yang nggak jadi perang jadi langsung naik deh. Tapi nggak apa-apa. Kita udah re-entry ulang ya. Kemarin saya juga sebelum tidur saya pasang sell limit di 1145. Dan tadi pagi saya udah entry lagi nih yang ini. Dan ya kita cek ya. Kemarin kita udah pasang sell limit itu udah cukup jauh sih teman-teman ya sebenarnya. Di resisten ini nih, saya lihat field order di sini ya. Saya biasanya kan dia field order terus ke bawah, ternyata malah dibawa ke atas sampai resisten. Nah ini terakhir ya teman-teman ya. Kalau formasi ini gagal ya, berarti weekly-nya ya dia menandakan perlawanan ya. Tapi harusnya menurut saya ini bakal still going down selama dia nggak breakdown. Dan yang kedua ya, ada AUD/USD ini very good ya menurut saya. Possible di H4 ini menarik, ada triple drop. Sorry, ini ada HNS ya, dia breakdown dan dia retest. Nah mungkin kita akan nunggu lagi ketika dia, kalau ada kesempatan dia field 698 atau 699. Nah ini saya bakal tunin lagi untuk short teman-teman ya di AUD/USD. Ya ini juga menarik ya. Secara price action semua masih bearish, masih saya yakin. Dan ya kalau kita lihat ya ISM masih close ya. Ini kita pakai apa? Nasdaq, ini saya cek Nasdaq ya. Kayaknya saya hari ini harus TP position IS-nya karena Nasdaq-nya juga udah naik ya. Jadi kita mencegah sesuatu yang terjadi, dan ini kalau kita TP masih profit ya. Jadi jam 2 langsung set langsung close kita ya, intinya gitu ya. Kita harus langsung buru-buru close supaya kita masih secure profit untuk minggu ini. Dan habis itu kayaknya 1 atau 2 trade lagi, habis itu udah done lah for the week ya. Jadi tandanya kita tidak boleh terlalu banyak trading teman-teman ya. Jadi itu aja, ini udah harus santai enak. Dan ya ini dia. Nah, kita ya siap sekolah kelas, karena kenapa besok kita jalan-jalan nih. Oke, itu guys ya. So see you dan enjoy the process ya. This is trading guys. It's trading for living kayak gini. Kadang-kadang kita win, kadang-kadang kita ya cut loss. Oke, enjoy. Yo guys, so udah siang ya. Ini tadi pagi nggak nge-gym. Dan ya kita lagi mau meeting ya. Ini kita tebak di mana ya. Kita mau meeting kerja nih guys, tapi kerjanya makan dong. Nah kita mau ke For Pizza guys. So ya kita sambil update ya. Kita ambil update posisi ya. Ini kalau lagi kerja ya gymnya lagi kacau nih ya. Jadi kita sambil update ya teman-teman ya. Tadi kita ada tambah posisi ya, Euro USD, dan ini jam 12:30 ya. So Euro USD kita so far udah running profit ya. Dan ya sebenarnya kalau kita loss, cut loss apa udah take profit juga BP ya. So ya sama Roach. Ya. Jadi kau untuk 3 orang ya kak? Jadi ini masih running ya. Kita lihat. Ya, oke. So ya supposed to be masih running. Yaudah, intinya sekarang mau meeting dulu kita. Ini for pizza terenak sih. Kita lagi mau meeting guys. Oke, ini confidential jadi saya off dulu ya guys. See you guys. Dan tentunya
kesibukan kayak gini lah ya. Halo. Nice to meet you again. Oke, kita off dulu. Halo guys, so welcome again di ini tadi kita udah kelar meeting ya. Jadi ya intinya meetingnya begitu dah teman-teman dah ya. Lelah. Tapi teman-teman sudah balik lagi ke daerah BSD dan kita sekarang mau gunting rambut dulu nih guys ya. Ini rambut Kohen kayak udah kepanjangan nih. Ya. Dan teman-teman kita bakal update ya sesuai jurnal tadi. Saya udah bilang tadi pagi saya bakal TP dulu ya ES kita. Jadi saya tadi sambil mau nyetir ya, nggak mungkin saya sambil ini juga ya. Jadi saya udah TP ES kita. Tenang aja, kita udah in profit juga. Kita tadi tambah Nasdaq ya. Nah, ES ini saya menunggu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini ada gap kecil sih. Nih di sini ada gap kecil nih ya. 750 nih teman-teman ya. Jadi saya nunggu aja ya ketika dia nanti 700-an ya. Ini saya bakal entry lagi untuk short ya teman-teman ya. Itu reason saya. Dan ya kita ada short Nasdaq ya, 5 lot saja, nggak usah banyak-banyak. Ya ini tipe-tipe scalper ya teman-teman ya. Dan ya ini ya reasonnya drop ini udah bikin retest ya. Kita ambilnya di 800 ya amannya. Targetnya sampai mana kok? Ya targetnya sebenarnya kita kalau bisa sih 1000 pips aja ya teman-teman ya. 26.000 tapi nggak mungkin ya. Tapi 2% lah harusnya ya dapat lah ya. 2% tambah ini dapatlah sekitar 1000-2000. Dan ini sudah mau menutup minggu ya dan menutup bulan Juli. Ya kita tadi teman-teman lihat kita sudah modal sisa 1000 ya, sedih banget ya kena stop loss. It's part of the journey teman-teman ya. Jadi kita entry lagi dan hal hasilnya ya kita kalau dari EU ya sebenarnya EU ini kita masih ngutang loss 3000, berarti harus 30 pips dulu baru kita BEP teman-teman ya. Tapi gak apa-apa. It's part of the trading teman-teman ya. Dan kita udah running profit lagi nih. Ya mungkin ya kalau kita lihat aja lah, harusnya sih ini bakal naik nih ES-nya ya. Semoga 700 lagi supaya kita dapat entry yang sama di 900 kalau bisa ya. Tapi itu aja teman-teman, semoga teman-teman suka ya. Ini dalam video juga. Dan trading itu sesimpel itu ya teman-teman ya. Kita ini udah set TP 13 ya. Seperti biasa set and forget ya, tapi saya kayaknya udah kayak dagang ide ya teman-teman ya. Kita udah 2000, udah withdraw 4000 100% ya minggu kemarin. Udah 36 juta tuh kita udah menikmati ya teman-teman. Untuk hidup cukup lah teman-teman ya, tergantung biaya hidup teman-teman. Dan minggu ini ya saya akan withdraw lagi teman-teman tentunya ya. Jadi nikmati terus perjalanan vlog Kohen ya teman-teman ya. Ini trading for living dengan modal 2000 apakah bisa? Ini adalah real cash teman-teman ya. Jadi saya syuting, saya meeting, keadaannya pagi-pagi kena stop loss ya. Itulah trading teman-teman ya. Nggak ada tuh yang langsung jebret full margin ya. Ada sih ya, nggak semua orang bisa juga ya. Tapi ya intinya ya trading sebenarnya kayak gini kurang lebih sih ya. Santai, tenang ya, nggak harus kerasa kerusukan teman-teman, lihat kan. Ya yang penting berani aja teman-teman, mental dan ada ilmunya ya. Jadi itu aja ya, kita bakal update lagi nanti. Nah ini udah mau lampu hijau ya. Dan see you ya teman-teman ya. Kita akan update lagi nanti pas mau gunting rambut atau setelah gunting rambut ya. Oke, bye bye. Oke guys, jadi kita update ya. So tadi saya udah close all ya, dan kita udah withdraw juga ya. Jadi kalau hari ini kita set today, kita udah take profit ya. Dan ya kita mulai dari 4000 dan sekarang kita ada short AUD USD. Seperti tadi pagi yang saya bilang ya, AUD USD ini perfectly good ya. Ini incaran dari kemarin sebenarnya. Ya, di sini ada head and shoulders, dia break, dia retrace kemarin ya, saya salah di atas ya. Hampir 50% dari modal. Dan ya TP-nya harusnya di bawah ya. Kita pas TP dulu, belum saya set ya. Saya akan melihat keadaan ya, harusnya sih support sini ya. Tapi nantilah teman-teman ya, saya masih belum set TP. Dan ya semoga kita make money ya. Kita udah so far ya teman-teman, kalau kita review ya akun trading for living ini, saya mulai konten itu dari tanggal 23 ya, Kamis. Dan hari Jumat udah mulai withdraw modal ya, ini berkat kredit. Kita ada modal lagi profit ya, saya belum shoot kontennya. Dan ya kita udah withdraw ya. Jadi total udah waktu itu di minggu kedua kita sudah, minggu pertama itu kita udah profit 100% ya. Dan sekarang dari 23 sampai 30 berarti hampir di 7 ya.
Di 7 kita udah dengan modal 2000 ya. Udah withdraw 7000 guys. Dengan modal 2000 kita anggap net profit kita 5000 ya. Jadi 5000 dikali kurs sekarang 18.000 sekitar 90 juta teman-teman ya. 90 juta untuk 7 hari. Trading for living is it real atau enggak ya tergantung teman-teman ya. Ini based on yang udah punya experience ya teman-teman, pengalaman ya, saya bikin konten ini supaya buat kalian kalau segala sesuatu difokusin ya pasti ada hasilnya teman-teman. Saya bisa nikmat ini setelah 3 tahun 4 tahun try and error, dan saya beranikan buat bikin konten. Ini proses teman-teman ya, nggak kayak orang lain ya bikinnya di forex di gold ya. Saya murni semua rata-rata di forex guys ya. Jadi teman-teman semoga suka ya channel ini, support, dan tentunya like, comment, subscribe ya. Kira-kira episode kedua ini ditutup dengan manis ya. Ini masih ada, ini masih Kamis teman-teman. Saya bakal upload ini mungkin hari Jumat ya. Itu aja guys, enjoy. Oke teman-teman, kita sudah kelar ya, rambutnya jadi brokoli. Fokusan begitu. Ya kita update ya. Tadi kita ada tambah lagi USD di 5 lot, SL sama 69. Dan ya ini not a good news sih teman-teman ya. Semoga dia nggak break resisten ini ya. Oke, saya cuma mau update itu, nambah lot lagi. So see you guys and enjoy. Halo, selamat pagi semuanya, dan ya ini kita di hari Jumat dan kita saya rasa udah cukup untuk konten kita ya teman-teman ya. So kemarin kita ditutup dengan cut loss AUD USD ya teman-teman. Jadi kita recap dulu dari tanggal 23 sampai sekarang ya. Total kita itu dari 2000, dan ya sekarang di akhir bulan kita tutup dengan withdrawal sekitar 7000. Jadi kalau dikurang modal awal, profit kita adalah 5000 teman-teman. Dan ya saya mau kasih tahu thank you banget buat semuanya. Ingat teman-teman ya, mungkin banyak orang berpikir kalau konten ini gak make sense atau apa ya. Mungkin teman-teman ya, karena teman-teman mungkin terlalu terfokus dengan orang-orang yang lingkungan yang mungkin di sekitar teman-teman itu, aduh masa sih dengan modal 2000 kita bisa make money seperti ini. Teman-teman, kalau teman-teman recap ya, sebenarnya saya udah bilang di awal 2000 ini setara atau sekitar daily drawdown akun Profirm entah 100.000 dengan daily drawdown 2%, karena rata-rata Profirm itu sekarang maksimum per trade itu adalah 2% daily trade teman-teman. Jadi kita nggak boleh loss 2%, atau teman-teman bisa samakan dengan akun Profirm 50.000 dengan daily drawdown 4%. Kalau first step biasanya 3% teman-teman ya. Jadi saya rasa teman-teman bisa mengulik lah ya di sekitar daily drawdown. Jadi yang saya depositkan itu mungkin teman-teman melihatnya lossnya itu adalah 10%, 30%. Ya memang, cuman dalam pikiran saya yang saya depositkan itu seperti akun Profirm teman-teman daily drawdown. Jadi makanya kenapa dari 2000 ini teman-teman ya, dari 2000 ini teman-teman bisa profit sekitar 7000 atau itu setara kurang lebih sekitar 10%. Nah biasanya kalau di Profirm sebenarnya sama aja teman-teman ya, karena kita dituntut untuk challenge space yaitu sekitar 10%. Jadi nggak ada beda sebenarnya. Mungkin teman-teman lebih deep lagi ya untuk trading. Jadi ya saya cuman membuktikan kalau 2000 itu bisa trading for living, daripada ini juga pembuktian teman-teman ya buat teman-teman yang mungkin take Profirm 50k ya. Jadi sebenarnya 50k itu udah sangat cukup untuk kalian bisa trading for living teman-teman ya. Tapi rata-rata di Profirm pun itu 98% itu datanya gagal teman-teman. Jadi teman-teman hanya bayar challenge fee teman-teman ya. Sayang gitu. Dan saya juga udah buktikan dengan project dan case easy dengan modal 500 itu saya juga mindset saya 500 itu setara akun Profirm 5% dari akun 10.000 teman-teman ya. Jadi saya rasa untuk bulan Juli kita ditutup profit ya. Semoga kita di bulan Agustus diberikan konsisten juga teman-teman ya. Tapi ya saya juga bingung ya dengan saya buat gini ya. Semoga teman-teman suka ya. Apakah challenge ini saya mau lanjutin atau enggak? Tolong komen di bawah ya teman-teman ya. Jadi yang nanya compoundingnya gimana teman-teman? Kalau saya, kalau trading for living itu
cuan WD, karena jangan pernah menyimpan uang kalian itu di broker, teman-teman. Karena selama itu masih di MetaTrader atau di mana, itu bukan uang kalian ya. Jadi kalau ketika uangnya di rekening kalian, barulah itu dianggap uang kalian ya. Jadi pastikan, saya juga nggak ada lah, ini nggak ada referensi broker segala macam. Gunakan broker sesuka kalian, apapun itu. Yang penting pertama, withdrawalnya nggak diperibet, udah itu aja ya teman-teman ya. Gunakan sesuka kalian dan ya. Jadi see you di episode berikutnya, dan di bulan Juli kita di close in profit. Dan thank you teman-teman, disclaimer dulu, ini nggak semua orang bisa melakukan hal yang saya lakukan, karena ya saya yakin banyak iming-iming dan ya dengan kasus sekarang ya permasalahan IB atau trader, sales trader atau fake trader. Ya saya nggak trading gold gitu. Jadi rata-rata memang mereka, yang saya selalu bilang, mereka mengajarkan kalian untuk trading gold gitu supaya cepat ya, cepat hilang atau cepat dapat ya, dengan iming-iming cepat kaya. Sedangkan saya di forex yang movement itu pengen sehari dua itu 10-20 pips doang gitu. Jadi di sini kalian juga lihat dari story saya semuanya, saya tuh majority tuh trading gold ya, dan sekarang saya baru belajar trading indeks gitu. Jadi saya sangat suka juga sih. Jadi saya bakal kulik lebih dalam untuk indeks ini. Semoga teman-teman suka, dan ya jangan lupa follow, subscribe, dan kira-kira selain konten ini, kalian mau saya bikin konten apa lagi? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa kalau teman-teman terinspirasi dengan konten trading for living saya, ya udah, semoga kalian suka ya teman-teman ya. So see you dan bye-bye in next episode.